Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Febriansah, NIM 934118119. Saya akan mempresentasikan keagenan, konsensasi, dropship, dan market plan dalam hukum Islam. Yang pertama, keagenan. Usaha jasa melakukan suatu transaksi bisnis terlalu yang menghubungkan produsen di satu pihak dan konsumen di lain pihak. Hubungan hukum antara agen dengan pencipal merupakan hubungan yang dibangun melalui mekanisme lainnya atau tidak berada pada prinsip melakukan sudah perintah kepada agen. Konsistensi. Penjualan konsistensi adalah suatu perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dalam kemudian akan mendapatkan komisi tertentu. Menurut Al-Minsyah dan Panji, konsistensi adalah barang-barang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan di masa pendatang atau untuk tujuan lain. Pengertian dropship. Dropship adalah suatu sistem bisnis di mana seseorang bisa menjual tanpa perlu memiliki stok barang terlebih dahulu. Seluruh produk yang dijual biasanya memiliki pihak lain. Dalam hal ini, supplier, namun istimewanya adalah orang tersebut diizinkan menjual seluruh produk dan supplier dengan atas nama toko mereka sendiri. Bukan cuma itu, seluruh urusan stok produk, pengemasan hingga pengiriman semuanya dilakukan oleh supplier untuk mitra dropshipnya. Dropship adalah metode berdagang di mana badan usaha atau perorangan, retail atau pengecer tidak memiliki persediaan barang dia dapat dari jalinan kerja sama pada perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. Pelanggan yang membeli dan mengecer tidak perlu mengetahui akan keberadaan dan siapa supplier sesungguhnya. Mekanisme ini cocok bagi kalangan yang baru memulai usaha tapi terbatas dalam hal pengalaman dan minimal modal karena tidak perlu menggunakan modal besar dan risiko dalam sistem dropship itu sangat kecil. Mekanisme jual beli online dengan sistem dropship. Transaksi dropship merupakan salah satu metode jual beli secara online di mana pengecer dropship tidak melakukan penyetokan barang dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan toko lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut dropshipper. Hukum Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan jual beli, maka pelaku ekonomi perlu melakukan segala jenis kegiatan tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam. Pada intinya, mekanisme jual beli dengan sistem dropship yaitu dropshipper mempromosikan barang dari supplier melalui media sosial kepada konsumen atau pembeli. Pembeli yang ingin memesan barang kepada dropshipper akan menghubungi dropshipper dan mengirim uang sesuai dengan jumlah harga barang ditambah biaya pengiriman kepada dropshipper. Dropshipper kemudian akan memproses pesanan pembeli dengan mengirimkan uang kepada supplier agar barang yang dipesan pembeli segera dikirim. Barang yang dikirim oleh supplier menggunakan nama dropshipper akan diterima di alamat pembeli kurang lebih selama 1 minggu. Untuk menentukan hukum fikih mengenai metode transaksi dropship ini, maka perlu didefinisikan dulu akad apa yang terjadi dalam transaksi dropship. Yang pertama, akad samsarah. Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli. Simsar adalah orang yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk menjalankan proses transaksi. Yang kedua, akad salam. Akad salam atau disebut juga akad salaf adalah jual beli yang didasari dan deskripsi barang belum berupa yang nyata dengan pembayaran di awal. Yang ketiga, murabahah. Murabahah adalah jual beli yang harga dan untungnya sama-sama diketahui oleh pembeli dan penjual. Ketiga, perwakilan. Wakalah bin hujrah. Market plan. Yang pertama, market plan adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Konsepnya sendiri sebenarnya kurang lebih sama dengan pasar tradisional. Transaksi perdagangan online di Indonesia memiliki masa depan cerah. Pasalnya, nilai transaksinya terus meningkat selama 5 tahun terakhir.
Marketplace adalah salah satu pemain besar dalam bisnis Indonesia. Yang ketiga, sekarang Anda bisa menemukan banyak pelakunya untuk berbagai kategori, mulai dari baju sampai bahan kerajinan di Indonesia sendiri. Kita sudah memiliki beberapa marketplace lokal terkenal seperti Tokopedia dan Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen marketplace. Yang pertama, penjual. Kedua, pembeli. Ketiga, barang dan jasa. Keempat, infrastruktur. Kelima, front end. Keenam, back end. Ketujuh, partner bisnis. Ke-8, jasa pendukung. Ke-9, intermediaries. Selanjutnya, marketplace dalam pandangan Islam. Poin ke-1, dalam Islam hukum asal segala transaksi adalah dibolehkan selama tidak ada dalil Al-Quran atau sunnah yang mengharamkannya. Kedua, di dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli dihalalkan selama tidak mengandung unsur riba, dalil yang mengharamkannya, dan ghafar yang dimaksud. Goro menurut istilah kajian dalam hukum Islam adalah yang berarti keragunan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Ketiga, apabila bentuk baru transaksi bisnis perlu dikaji apakah ada dalil Al-Quran atau As-Sunnah yang mengharamkannya atau tidak. Keempat, sedangkan di dalam konsep penjualan, perusahaan marketplace menggunakan akad salam atau biasa yang disebut dengan jual beli pesanan. Selanjutnya, terima kasih, dan itu saja presentasi dari saya. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.